ada satu hal yang harus kita ketahui mengenai hubungan diplomatik Indonesia dan Inggris semenjak kemerdekaan 1945, bahwa sejak awal Indonesia merdeka, negara Inggris itu melihat Indonesia adalah negara mitra. Inggris banyak menekan pemerintah Belanda di konferensi internasional dalam mengakui kemerdekaan Republik Indonesia yang pada waktu itu memang masih berusia sangat muda. Bahkan Bapak Agus Salim itu diundang sebagai undangan kerajaan sewaktu penobatan Ratu Elizabeth II menjadi Ratu Inggris. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa Inggris melakukan operasi intelijen di Indonesia? Karena melihat pemerintah Indonesia banyak merugikan kepentingan Inggris di Asia dan tidak mau bersikap kompromi. Tragedi 1965 dan 1919 adalah operasi intelijen sunyi yang memang mematikan dan menyebabkan situasi Indonesia berubah 180 derajat. Jadi sebenarnya Inggris ini mempunyai pandangan yang positif mengenai Indonesia, bahwa Indonesia adalah negara Asia yang bisa menjadi mitra dalam hal partnership di Asia, karena mereka juga mengakui bahwa Indonesia adalah negara besar yang mempunyai sejarah panjang. Bahkan juga Inggris melihat bahwa di era sebelum merdeka Indonesia sudah mempunyai kekayaan alam yang luar biasa. Bahkan dulu Inggris juga sempat menduduki Indonesia di zaman pemerintahan Sir Thomas Stamford Raffles ya, dan buktinya adalah sekarang adalah Istana Bogor yang merupakan yang dibangun oleh pemerintah kolonial Inggris. Jadi Inggris melihat Indonesia sebagai satu hal yang positif sejak awal kemerdekaan, bahkan dalam berbagai perundingan internasional di era 1945 sampai 1949, Inggris banyak menengahi sebagai diplomasi internasional. Bahkan ada indikasi terjadinya diplomasi yang tanpa diketahui oleh pihak Indonesia, di mana pemerintah Inggris pada waktu itu juga banyak menekan pemerintah Belanda untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Bahkan juga bukan hanya oleh pemerintah Inggris, orang-orang Belanda yang juga bersimpati terhadap kemerdekaan Indonesia juga turut menekan pemerintah kerajaan Belanda untuk mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka. Jadi di sini adalah bahwa memang Inggris melihat bahwa operasi intelijen ini dilakukan bahwa sikap pemerintah Indonesia di era Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto ya pada awalnya adalah bersikap kerjasama menjadi bersikap konfrontatif. Betul juga di era Pak Harto bahwa banyak juga ternyata secara tidak langsung kebijakan pemerintah pada waktu itu merugikan kepentingan Inggris di kawasan Asia dan juga di Indonesia. Jadi hal ini ya yang mendorong operasi intelijen sunyi senyap tetapi mematikan yang benar-benar mempengaruhi keadaan sampai 180 derajat ya, mengubah jalannya peta politik di Indonesia. Bahwa memang harus lebih banyak lagi nanti studi kajian sejarah mengenai operasi intelijen Inggris di Indonesia. Walaupun ya dokumen-dokumen yang dikeluarkan memang sangat rahasia ya oleh pemerintah Inggris, bahkan jarang diketahui sendiri oleh publik, beda dengan pemerintah Amerika yang akan merilis dokumen setelah 30 sampai 50 tahun kejadian. Jadi tetap harus ada riset sejarah ya. Kita berharap dengan adanya riset sejarah ini hubungan kita dengan Inggris itu baik. Apalagi kita juga melihat bahwa pemulihan itu terjadi ketika Presiden Susilo Yudhoyono, Bambang Yudhoyono diundang oleh kerajaan Inggris untuk menghadiri jamuan makan malam di Istana Buckingham yang merupakan sebuah era baru kerajaan Inggris dan juga pemerintah Indonesia. Dan juga Bapak Presiden Jokowi juga pernah diundang ke London bertemu dengan Perdana Menteri David Cameron. Semoga hubungan ini ya bisa berjalan lebih baik di masa mendatang. Ini harapan kita tidak terjadi konflik lagi. Saya Septian Darto mengucapkan terima kasih banyak.